Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, diplomasi meja makan memang paling sering berhasil dilakukan oleh para diplomat, politisi, bahkan oleh para pebisnis sekalipun. Merupakan suatu kehormatan bila seseorang diundang makan bersama, meski kadang hanya sekedar mencoba menu masakan baru atau restoran baru. Beberapa keputusan bisnis juga politik dengan mudah bisa selesai lewat diplomasi meja makan. Kekuatan dialog, diplomasi, ditambah lagi suasana keterbukaan sambil makan, memberikan aura tersendiri karena ada sentuhan personal di dalamnya. It's not always about business. It's not always about politik. It's just only about people. Benar sekali. Yesus hanya tertarik pada pribadi seseorang. Ia menyapa secara personal, begitu sangat menyentuh sehingga tidak akan seorang pun yang menolaknya. Dalam Injil sering kali kita menemukan kisah di mana Yesus menghadiri berbagai undangan makan. Demikian pula saat ia sendiri yang ingin datang bertamu dan makan di rumah Sakeus. Sebagai seorang yang banyak pengikutnya, maka orang-orang yang bisa mengundang Yesus pun merasa terhormat bila ia mau datang. Bahkan, Sakeus menanggapi kehadiran Yesus di rumahnya dengan tindakan pertobatan yang nyata. Ia mau mengembalikan kerugian akibat tindakannya. Dan Yesus memiliki keahlian berinteraksi dengan berbagai macam orang sehingga mereka yang terlibat di dalamnya sungguh merasa disapa dan dihargai. Saudara-saudari yang terkasih, suasana saat makan bersama adalah suasana keterbukaan, saling menerima satu sama lain dan saling membuka diri. Demikianlah yang terjadi dengan Sakeus. Ia yang merasa dirinya terbuang, terhina, dan tersisihkan di antara orang Yahudi karena profesinya sebagai pemungut cukai, merasa tidak layak mendekat ke Yesus. Ia yang merasa begitu hina telah menemukan suatu kedamaian saat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia yang merasa tidak ada harapan lagi, tersisihkan di antara keramaian, kesepian di antara banyak orang,
kembali menemukan harapan dalam kehidupan barunya, sehingga rasa syukurnya ia tumpahkan dengan mengembalikan sebagian hartanya kepada mereka yang pernah ditipunya. Tetapi kejadian ini rupanya tidak disambut positif oleh orang-orang di sekitar yang memang telah mencap Sakeus si pendosa. Saudara-saudari yang terkasih, di saat seseorang bertobat dan menerima rahmat Tuhan, kadang kita juga mengambil posisi seperti orang-orang yang merasa diri paling benar. Kita meragukan pertobatan seseorang. Kita bahkan tidak hendak memberi kesempatan seseorang untuk bertobat atau mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan cara mereka sendiri. Contoh sederhana saja, saat kita sedang merayakan perjamuan bersama, menerima tubuh Kristus dalam misa, kita sering tanpa sadar mencermati satu persatu orang yang datang dalam misa. Bahkan kita secara tidak langsung menghakimi beberapa orang yang menurut kita tidak layak datang ke perjamuan Tuhan. Kita menghakimi seseorang dari apa yang mereka lakukan, padahal Yesus sendiri melihat isi hati setiap orang, termasuk Sakeus dan juga isi hati kita. Semoga hari ini kita belajar untuk semakin merendahkan hati dan menerima bahkan mengantar siapapun yang ingin mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupannya. Pengalaman iman bersama Yesus justru akan menyelamatkan hidup mereka sendiri, termasuk juga kita sendiri perlu terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi kalau minggu depan kita sudah punya janji lunch bareng atau dinner, jangan sampai ditolak. Siapa tahu itulah kesempatan kita menemukan domba yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Maria adalah perempuan yang diberkati Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus, dan oleh dorongan Roh Kudus, ia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Ia dengan setia melaksanakan kehendak Allah dengan baik dan menjadi ibu Yesus. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus bab 3 ayat 35. Oleh karena kesetiaannya pada kehendak Allah, ia menjadi ibu Yesus yang sempurna. Keadaan penuh berkat sejak awal dan kesetiaan Maria hingga akhir untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah itu menjadi bukti bahwa hidup Maria sungguh dipersembahkan kepada Allah. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. Hidup kita saat ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk kemegahan diri kita? Untuk prestise? Untuk uang? Untuk jabatan? Untuk kekuasaan? Atau kepada Allah? Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber rahmat dan kurnia, peringatan Santa Perawan Maria kami rayakan. Semoga berkat doa restu dan permohonannya, kami dipenuhi dengan rahmat-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.